Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita berjumpa di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti sudut teladan yang telah beliau contohkan hingga zaman insya Allah. Rekan-rekan bicara ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan Permendak yang terbaru tahun 24 ya nomor 20 dan 21 ya kalau nggak salah 20 dan 21 itu mengenai barang-barang yang diatur ya dan juga dilarang. Nah, ini penting sekali untuk ada semua karena Anda sebagai eksportir jangan sampai terjadi ada kesan yang sangat fatal di mana uh, barang Anda termasuk kategori yang uh, diatur ataupun dilarang sehingga hal-hal seperti begini jadi masalah ya ketika sampai di pelabuhan ketika laporan PP-nya dicek ternyata ada kendala terkait dengan perizinan ekspor. Nah, ini harus ada pahami terlebih dahulu. Jadi pastikan barang Anda itu masuk kategori bebas, dibatasi atau tertentu atau dilarang. Nah, khusus untuk Permendak yang saat ini Permendak ini membahas juga terkait dengan keraton, ya. Maka keraton ya Permendak tahun 24 ini ya nomor 23, 20 ya. Jadi ini juga membahas tentang keraton. Di mana keraton ini suatu tanaman yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau Anda pernah membaca-baca keraton ini masuk bahasa artinya Mitra Gina Sipiosa ya. Jadi mempunyai fungsi untuk pengobatan ya, bersifat analgetik. Sehingga keraton ini banyak dimanfaatkan oleh dunia medis ya, dunia medis sehingga karena ini bisa bisa mengurangi nyeri. Cuma di dalam perjalanannya ya yang kami ikuti ya itu lembaga BNN Badan Nasional Narkotika waktu itu menganggap keraton ini mempunyai satu efek kalau digunakan berlebihan itu seperti psikoterapika ya sehingga seringkali menyampaikan bahwa keberadaan keraton ini dan bahkan diusulkan untuk masuk kategori fisiotropika. Nah, ini sangat meresahkan bagi dunia usaha karena keraton ini di bumi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ya hampir Kalimantan ini suatu tumbuhan yang sangat bermanfaat ya manfaatnya banyak sekali. Selain untuk tanah air juga di hutan itu untuk makanan binatang ya dan daun-daunnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia salah satunya untuk obat-obatan itu. Ini yang apa namanya sehingga potensi keraton ini menjadi satu primadona ekspor dari bumi Kalimantan ini, bumi Borneo ini. Nah, pasar terbesar di keraton itu sebetulnya ada di Amerika Serikat ya. Jadi sehingga ketika ada terkait apa ya tata kelola yang tidak jelas di sini, itu pedagang-pedagang keraton ataupun peneliti-peneliti keraton itu juga agak apa ya agak ragu-ragu agak was-was gitu ya jangan-jangan ini nanti dilarang dan sebagainya kami sendiri sangat mendalami keraton ini kebetulan pelaku usaha kami UKM kami ada di Tenggarong ini juga produsen keraton cukup besar juga dan pernah juga kita ajak UMKM tersebut untuk pameran ya di Trade Expo Indonesia dengan produk keraton, teh keraton dan lain sebagainya sehingga itu pun jadi perhatian ya dan kenyataannya sejak dulu untuk komoditi keraton ini termasuk barang bebas ya. Jadi di Permendak manapun ya bukan manapun ya di Permendak sendiri itu keraton masih kategori bebas. Kemudian di Kemenkes sendiri itu tidak
menyatakan bahwa Katem itu masuk golongan psikotropika, ya. Cuma di lembaga lain BNN ini menyampaikan bahwa efek Katem seperti ini sehingga dampak dari perdagangan Katem ini sebetulnya agak terganggu. Nah, suatu saat pernah saya berbincang santai, secara informal, kebetulan ketemu dengan Brigjen Dr. Malisa dari KSP dan juga peneliti dari Universitas Mulla Farman. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai di Hotel Bumi Senior di Samarinda membahas Katem itu. Jadi intinya manfaat Katem ini bagus, cuma tata kelolanya ini harus diatur banget ya, diatur. Karena ini tadi ada keraguan peneliti nanti diteliti, jangan-jangan nanti dilarang dan sebagainya. Nah, untuk Permendak saat ini sudah diatur secara khusus. Jadi ada Permendak nomor 21 tahun 24 ya, dan juga Permendak nomor 20 tahun 24. Ini mengatur tentang barang-barang yang diatur tata niaganya. Diatur perdagangannya dan dilarang. Nah, saya coba akan menyampaikan mensosialisasi dari Kementerian Perdagangan materinya singkat saja itu terkait dengan kategori Permendak ini. Nanti untuk detailnya Anda bisa download, insya Allah download di kolom ini ya. Ada penting sekali ya bagi Anda yang ingin ekspor. Nah, saya coba share dari paparan dari Kementerian Perdagangan terkait dengan pokok-pokok pengaturan ketentuan ekspor produk pertanian dan kehutanan. Nah, di sini sudah diatur bahwa peraturan Permendaknya ini adalah nomor 21 tahun 24 itu tentang kebijakan dan pengaturan ekspor, sedang perdagangan tahun nomor 20 tahun 2024 tentang barang-barang yang dilarang untuk diekspor ya. Nanti saya share enggak semuanya ya karena ini panjang sekali. Nah, tapi inti poinnya adalah ada satu penambahan untuk produk karton ini yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga para pedagang itu dengan tenang bisa melakukan ekspor walaupun persyaratannya sangat ketat sekali. Nah, bagaimana peraturan nomor 20 dan 21 ini saya coba jelaskan sedikit demi sedikit ya. Ini outline-nya ya. Outline-nya jadi uh, ruang lingkup Permendak pengaturan dan pelarangan ya. Jadi barang yang diatur dan dilarang ya, dilarang. Nah, di sini di Permendak tahun 22, tahun 23 ya, tahun 23 barang yang dilarang untuk diekspor itu masuk porang, beras, karet, keraton untuk bidang pertanian. Sedang kehutanan adalah rotan kayu. Nah, coba diperhatikan di sini ya, jangan sampai kita salah mengasumsikan. Di situ disebutkan porang, tapi yang masuk di dalam barang-barang yang dilarang itu ada 19 kode HS code ya. Jadi tidak semua porang ya. Salah satunya yang dilarang itu yang termasuk bibit dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tidak orang dilarang ya, tidak ya. Terus kemudian beras itu juga masuk kategori ada yang dilarang itu satu HS code ya. Nanti ada cek ya HS code mana yang dilarang nanti ada coba nanti download ya. Download. Kemudian karet itu ada 10 HS code yang dilarang dan keraton ada 5 kode HS code yang dilarang. Untuk bidang kehutanan itu rotan dan kayu. Rotan ada 5 HS code yang dilarang dan kayu adalah 141 kode HS code ya. Insya Allah untuk HS code ada cek ya di Google ya harmonization code satu pengkodean pengklasifikasian barang sesuai dengan penomoran yang berlaku secara internasional ya. Ini untuk Permendak ya. Ini yang untuk tahun 21 kategori yang barang yang diatur ekspornya, yang tadi dilarang ya, yang ini diatur itu tanaman pangan ya. Jadi kata-kata diatur ini persyaratan ekspor itu selain Anda punya nomor induk berusaha, Anda harus punya
perizinan ekspor. Nah, ini harus diurus ya. Jadi kalau nggak ada punya perizinan ekspor, Anda tidak bisa ekspor ya. Nah, yang membutuhkan perizinan ekspor itu apa? Kategori tanaman pangan ini membutuhkan persetujuan ekspor. Jadi barang yang diatur ekspornya itu selain ada eksportir terdaftar, ada juga persetujuan ekspor. Jadi setiap ekspor harus ada persetujuan ya. Ini tanaman pangan ya, beras ketan, beras basmati, beras baro, aroma, beras tengah dan lain sebagainya. Kemudian yang diatur lagi tumbuhan alam dan satwa liar ya, itu membutuhkan persetujuan ekspor ya. Kayu garu, ramin, koral, mamalia ya, insekta, reptil dan lain sebagainya ya. Ini kalau ada ekspor harus ada persetujuan ekspor. Kemudian untuk sarang burung walet ini bukan persetujuan ekspor, tapi eksporternya statusnya harus sebagai eksporter terdaftar. Nah ini beda lagi prosesnya ya. Kemudian ikan ya. Jadi ada ekspor ikan itu ada persetujuan ekspornya ya, ikan arowana, ikan pari, ikan sidat dan sebagainya. Dunia ikan pokoknya ya. Kemudian hewan dan produk hewan itu juga membutuhkan persetujuan ekspor ya. Bibit, sapi, kerbau, biri-biri, kuda dan lain sebagainya. Ini persetujuan ekspor. Nah, untuk kehutanan ya, furniture, kayu olahan dan sebagainya itu harus ada laporan surveyor ya, harus punya SLK, harus punya laporan surveyor. Nah, yang terakhir adalah keraton ya. Nah, untuk keraton ini menyangkut semuanya. Jadi bagi eksportir keraton, eksportir ini harus statusnya sebagai eksportir terdaftar ya. Sudah jadi eksportir terdaftar, kalau mau ekspor harus ada persetujuan ekspor. Dan kemudian ada laporan surveyor. Nah, laporan surveyor itu adalah dari Skofindo. Ya, itu terkait dengan laporan. Jadi khusus Kratom itu pengaturnya ada 3 komponen sebagai eksportir terdaftar, punya persetujuan ekspornya, dan ada laporan surveyornya. Ya, kalau 3 ini diabaikan, maka Kratom masuk kategori eh, tidak bisa diekspor atau dilarang. Nah, ini ya ini yang harus ada perhatian ini. Perhatikan. Arah pengaturan ekspor keraton, nah di sini ya jelas memastikan kepastian hukum untuk keraton yang tadi kita sampaikan ya. Nanti khawatir ditangkap, ini masuk psikotropika. Nanti kalau besar itu seperti begitu ya. Ini memastikan kepastian hukum untuk keraton. Kemudian yang kedua memastikan kualitas keraton. Jadi sekarang tidak bisa sembarangan ekspor keraton. Jadi betul-betul produsen yang qualified, yang mempunyai standar internasional yang bisa ekspor ke keraton. Ya. Terus kemudian memastikan keberterimaan keraton Indonesia di negara tujuan ekspor. Jadi uh, importer sana bisa menerima dengan aman. Kemudian tentunya harga keraton ya, karena harga keraton ini saya nggak apa harganya berapa ya, tapi di sini bisa murah, di sana tuh mahal banget ya. Kemudian meminimalisir penyalahgunaan keraton. Nah, tadi itu karena keraton itu apa masih ada karena bersifat analgetik ya, menghilangkan rasa nyeri. Nah, ini bisa jadi disalahgunakan oleh pihak tertentu ya. Oleh karena itu arah pengaturan keraton diatur sebagai tadi seperti ini. Kemudian penambahan komoditas keraton pada lembaran Permendak nomor 20 dan 21. Nah, ini ya ada yang diatur dan dilarang ya. Jadi kita perhatikan mana yang kategori keraton yang dilarang untuk diekspor ya. Yang dilarang untuk diekspor itu dalam bentuk daun dan keraton dalam bentuk remahan ya. Kalau dulu bebas ada daun, ada remah dan sebagainya ya. Jadi ini yang dilarang. Jadi karakternya adalah daun utuh, daun remahan dengan ukuran mesh di bawah 30 ya atau dengan ukuran di atas 600 mikron. Nah, ini masuk kategori keraton yang dilarang. Sedang keraton yang diatur ekspornya itu keraton dalam bentuk bubuk dan sebagian remahan. Nah, ini perlu diperhatikan karena di sinilah fungsi Sukovindo sebagai pihak yang melakukan survei, ya apa melakukan riset LPS memberikan laporan pemeriksaan.
Karena untuk bubuk ini, ya karakternya adalah bubuk powder dan daun reman dengan ukuran mesh. Ya, ini ya paling besar 30 atau di bawah 600 mikron. Nah, jadi lembut banget ya. Jadi ini yang menentukan laporan dari Sukovindo ya. Begitu sudah dicek sesuai tingkat kelembutannya, maka diperbolehkan untuk ekspor ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tidak sembarang eksportir atau UMKM yang berbisnis karton sekarang itu leluasa untuk ekspor karton ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau enggak, maka akan masuk kategori barang yang dilarang. Jadi masalah nanti ya. Nah, ini HS Code Kratom ya. Jadi terkait dengan HS Code Kratom ini ada HS Code-nya bisa jadi sama ya, bisa jadi sama, tapi ada yang masuk kategori dilarang dan diatur ya. Jadi HS Code Kratom itu ada 5, 12119017 ya, kemudian 9018, 19, kemudian 98 dan 99. Nah, ini kratom yang dilarang ya. Dilarang itu keterangannya adalah ukuran mesnya lebih besar dari 600 mikron. Nah, di sini ya. Ini high code-nya ya. Tetapi untuk kratom yang diatur itu high code-nya masih sama juga ya. 121190.17. Tetapi ukuran mesnya lebih kecil dari 600 mikron, jadi lebih lembut ya. Jadi HS-nya sama, tapi secara fisik itu bisa berpotensi dilarang ataupun diatur. Oleh karena itu, eksportir kratom harus betul-betul hati-hati dan ketika Anda nanti mendapatkan order, itu nanti harus betul-betul dicek apakah barang Anda itu masuk kategori yang diatur atau dilarang. Nah, nah ini yang terkait Permendak apa yang terbaru tentang karton ya. Nah, tentu sekarang banyak produsen karton sedang mulai mengurus ya, mulai mengurus karena tidak sembarangan karena untuk produsen karton ini selain apa namanya harus jadi ET, kemudian harus punya PE dan harus disurvey. Nah, ini urutannya ya. Jadi paling tidak. Jadi kalau Anda mau berbisnis keraton, perhatikan ya. Jadi keraton dari petani atau pengepul ya masuk diproses bisa jadi koperasi. Terus kemudian keraton itu dikelola ya oleh eksportir produsen atau eksportir non produsen ya di sini ya. Eksportir non produsen atau non produsen. Nah, begitu mau ekspor, maka dia eksportirnya statusnya apa? Harus eksportir terdaftar dan mempunyai persetujuan ekspor. Ya, nah ini cek ya. Jadi kalau ada tidak mempunyai ini, sudah ya jangan ya. Nah, kalau eksportirnya sudah mau sebagai ET dan persetujuan ekspor, maka produk keraton itu yang sudah diproses itu akan dilakukan uji mutu di situ oleh surveyor atau yang ditunjuk Scovido, apakah bebas campuran daun lainnya, bebas logam berat, dan bebas cemerlang, dan lain sebagainya. Setelah lolos dari uji mutu, keluar laporan pemeriksaan dari Scovido, baru masuk ke Pabean. Nah, dari Pabean ini custom akan cek kelengkapannya, oke, sudah memenuhi standar, maka kratom bisa diekspor. Ya, jadi untuk kratom itu untuk ekspor diatur tata niaganya, kelolanya ya jadi diatur dan ada yang dilarang ya. Bagaimana untuk lokal? Lokal bebas ya, bebas. Untuk lokal bebas ya. Jangan jangan resah lagi seperti dulu ya. Karena ini Kratom di dalam dunia perdagangan hanya ekspor yang diatur dan atau yang dilarang sesuai Permendak 20 dan 21 ini. Nah, itu ya. Jadi ini bagi siapapun yang ingin berbisnis kratom, nah, maka perhatikan aturan-aturan dan siapapun Anda yang ingin berbisnis ekspor apapun ya, di luar kratom, tetap perhatikan kategori produk Anda, apakah produk Anda itu masuk kategori yang bebas, diatur ataupun dilarang, ya.
Semoga sharing yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda, menambah semangat Anda untuk ekspor. Tetap semangat. I ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.